Di sini kita nggak akan ngebahas soal alat yang dia gunakan, tapi alasan dibalik itu. Yang ternyata jawabannya ini bukan cuma soal tapi soal kesepian. Kenapa sih? Gue belakang tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeteran jangan gua. Itu kenapa itu? Halo, jadi aku baru banget baca berita yang jujur bikin aku mikir lama banget. Jadi ada salah satu seorang siswa dari Jakarta Utara yang melakukan tindakan ekstrim. Nah, di sini kita nggak akan ngebahas soal alat yang dia gunakan, tapi alasan dibalik itu. Yang ternyata jawabannya ini bukan cuma soal bom, tapi soal kesepian. Di dalam kasus ini, pelakunya adalah siswa itu sendiri yang ngebuat alat berbahaya dari rumahnya sendiri. Bukan karena dia tergabung dalam kelompok ekstrim, ataupun dia punya ideologi aneh. Tapi karena dia selalu ngerasa kesepian, gak punya temen, dan gak ada yang ngedengerin. Yang akhirnya ngebuat anak ini lari ke internet, yang dia pikir internet bisa ngedengerin dia. Tetapi sebaliknya, internet malah ngasih hal yang buruk ke dia. Dan jujur, aku percaya gak ada orang yang jahat dari lahir. Tapi dunia ini sendiri yang terlalu keras untuk orang yang selalu ngerasa sendirian. Kesepian itu sekarang gampang banget kejadian. Dan ironisnya, di zaman yang katanya paling terhubung ini, kalian juga makin sering kan ngerasa gak punya siapa-siapa? Nah, oke, katakanlah kalian punya 1000 followers. Tapi gak ada satupun dari mereka yang bisa jadi teman dekat kalian kan? Ada riset di Indonesia yang nunjukin bahwa 6,5% remaja perempuan kisaran 13-17 tahun sering atau selalu mengalami kesepian. Dan yang paling rentan ya mereka yang pernah dibully, mereka yang gak punya teman dekat, ataupun mereka yang lagi punya masalah di rumah. Kalian tahu apa yang lebih mengerikan daripada kesepian? Jawabannya adalah kesepian yang dipendam. Kalian milih buat diem dan gak mau cerita ke siapa-siapa. Guys, diem itu bisa berubah jadi marah. Marah sama siapa? Ya marah sama diri sendiri lah. Dan kalian juga gak jarang kan marah sama dunia. Kalian nyalahin kenapa ini bisa kejadian ke kalian. Di dalam kasus ini, bullying jadi pemicu utama. Meskipun fenomena tersebut berbeda dengan radikalisasi online, di mana pelaku melakukan aksi karena menjadi korban bullying dari rekannya dan meniru pelaku penembakan massal di luar negeri sebagai metode untuk melakukan aksi balas dendam. Dan zaman sekarang tuh bullying gak kayak zaman dulu guys, yang harus dipukulin dulu, dikeroyok dulu, dilabrak, atau mungkin dikata-katain di depan korban. Tapi pembulian zaman sekarang sesimpel kita diabaikan, atau mungkin korban diledekin tapi dengan embel-embel kan cuma bercanda, emang kelihatan kecil tapi nyakitin. Dan untuk kalian para pelaku pembulian, jangan senang dulu kalau korban kalian diam dan gak ngelakuin apa-apa ke kalian. Hal itu bukan dikarenakan dia takut, tapi kita gak tahu luka apa yang dia simpan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa korban bullying punya resiko 2 kali lipat untuk mengalami depresi, kecemasan, bahkan menyakiti diri sendiri. Jadi jangan dianggap remeh ya teman-teman, karena yang paling tenang justru itu yang paling hancur di dalam. Dan ketika mereka punya masalah, mereka lari bukan ke keluarga, bukan ke teman, bukan ke guru, tapi ke internet. Dan disitulah masalah barunya dimulai. Internet itu bebas banget. Ada yang bikin kalian ngerasa gak sendirian lagi, ngerasa ditemenin, ngerasa dipeduliin, dan ngerasa didengerin. Awalnya emang cuma sekedar scroll video, lalu kalian mungkin ketemu konten ekstrim, dan akhirnya kalian juga penasaran, lalu kalian tertarik untuk bergabung di dalam komunitas itu. Berdasarkan kabar yang didengar R, pelaku memiliki kebiasaan menonton video gore. Video gore merupakan genre video yang menampilkan kekerasan fisik. Dia suka nonton video gore kalau kata teman-temannya, ungkap R. Nah, karena kalian ngerasa di dunia nyata gak ada yang dengerin kalian, akhirnya komunitas online itulah yang bikin kalian ngerasa kayak ya udah
Cuma mereka aja satu-satunya keluarga, satu-satunya orang yang bisa dengerin aku. Padahal mereka cuma memanfaatkan rasa kesepian kalian. Makanya penting banget buat kita biar punya lingkungan yang aman. Satu atau dua orang aja cukup yang mau dengerin kita tanpa ngejudge. Dan buat kita semua, kalau misal lihat temen yang diem, suka sendirian, atau aneh, kalian jangan ucap dia antisosial. Kadang dia juga cuma butuh satu orang buat nanyain kabar dia, atau mungkin dia cuma butuh satu orang buat dia cerita. Riset di Indonesia banyak yang nunjukin kalau kita punya temen dekat, itu tuh bisa ngurangin resiko kesepian dan depresi secara signifikan. Support system bukan cuma soal keluarga, tapi bisa juga teman, sahabat, guru, atau bahkan orang asing yang cuma peduli sama kita. Aku tahu kalau nggak semua orang punya rumah buat pulang, tapi yang aku tahu semua orang berhak punya tempat yang nyaman. Kejadian yang baru banget aku ceritain tadi emang sebuah tragedi. Tapi hal ini bisa jadi peringatan buat kita kalau dunia itu udah keras dan kita sebagai manusia juga lupa bagaimana cara menjadi manusia yang lembut. Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil, contohnya adalah gak ngebully, gak ngeremehin, dan ngedengerin orang lain. Kalau kita ngelakuin itu, mungkin bakal ada satu hati yang bisa terselamatkan. Aku Amelia Gita, dan ini obrolan santai tapi cukup menegakkan versi aku. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.